Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan mari malam hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk firman-Nya. Pada kesempatan ini saya ingin kembali mengkhotbahkan kisah para rasul. Kalau tidak salah terakhir kita sudah sampai pada pasal yang ke-20, dan saat ini saya akan mengkhotbahkan dari pasal 20 ayat 22 sampai 27 dengan tema menyelesaikan tugas pelayanan kita masing-masing. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita ini telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Amin. Bapak Ibu percaya? Dan sebagai orang-orang yang telah menerima kepercayaan untuk melayani Tuhan, kita dituntut untuk melayani Dia, dan bahwa satu waktu kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya mari sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kita mau bergandeng tangan, kita mau bersama-sama melayani Tuhan. Supaya kelak ketika Tuhan datang, kita mendapatkan kata-kata pujian, "Sabaslah hai hambaku yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai ayat yang ke-27, sama-sama kita berdiri. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memulai sesuatu yang baru itu selalu relatif mudah ya. Ada semangat, ya, ada awal yang menyenangkan, ya, seperti kalau kita memulai satu hubungan baru misalnya, atau kita memulai satu pekerjaan yang baru, semuanya pasti menyenangkan. Tetapi persoalannya adalah bahwa hidup itu bukan perlombaan lari jarak pendek ya, bukan sprint 100 meter seperti itu. Kehidupan itu adalah maraton, perjalanan hidup yang sangat panjang. Tantangan bagi kita orang-orang percaya bukanlah hanya bagaimana kita dapat memulai sesuatu dengan baik, tetapi yang penting adalah bagaimana juga kita dapat mengakhiri sesuatu dengan baik. Amin. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita memulai dengan baik, tetapi di tengah jalan kita merasa bosan, kita merasa capek, akhirnya kita menyerah dan kita tidak berhasil. Mungkin saudara melihat saya seperti itu ya. 2017 sedikit langsing lah. Tidak sampai 8 tahun sudah langsung lagi saudara. Ya, ada orang-orang yang semangat memulai sesuatu, menggebu-gebu, tetapi beberapa tahun terjadi kebosanan, ada banyak masalah, akhirnya mundur. Nah, demikian juga dengan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang memulai pelayanan dengan begitu semangat, ya.
dengan motivasi yang sangat tinggi, tetapi kemudian ada kritik, ya, ada konflik, ada stres yang mempengaruhi kehidupan mereka, hingga pada akhirnya mereka ingin berhenti. Satu waktu ada pengalaman, ada seorang saudara yang baru saja memulai pelayanan, nggak sampai 1 bulan. Lalu kontak saya, Om, ganti aja ya. Ya. Dan saya juga melihat ada banyak, ya adalah anak-anak Tuhan yang dulunya giat melayani, dulunya rajin, sekarang sudah tidak lagi giat melayani, bahkan ada yang sudah tidak aktif bergereja lagi. Bapak Ibu, kita harus menyelesaikan tugas pelayanan kita. Amin. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dia mengajarkan tentang pentingnya bagi kita orang-orang percaya untuk menyelesaikan setiap tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Coba kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dia memberikan teladan yang sangat indah. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini teladan keberhasilan. Paulus memulai pelayanan dengan baik dan dia mengakhirinya dengan baik. Sekali lagi saya baca dan dengan ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia tidak gagal. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, Paulus tidak mau Timotius gagal dalam tugas pelayanannya, seperti dia juga tidak mau gagal. Tentunya kita semua juga tidak mau gagal dalam melayani Tuhan. Amin. Apapun tugas pelayanan kita nggak mau gagal. Bapak Ibu ingin mahkota kebenaran itu? Amin. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Mau mahkota kebenaran? Jangan menyerah Bapak Ibu ya. Setia sampai akhir. Seperti Paulus, dia mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Dan dia bisa bersaksi, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan hanya kepadaku, tetapi bagi saudara dan saya juga yang setia melayani Tuhan sampai akhir. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 27 tadi Bapak Ibu, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita rahasia bagaimana bisa tetap setia melayani Tuhan sampai akhirnya. Bagaimana rahasia menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan secara to the point saja. Ya. Saya berharap ini bisa kita pahami bersama-sama, kita terapkan bersama-sama, dan kita bergandeng tangan melakukannya untuk mencapai garis akhir. Amin. Ada beberapa rahasia, ada beberapa pelajaran yang kita lihat dari teks ini. Yang pertama, perhatikan, kalau kita ingin dapat menyelesaikan tugas pelayanan kita, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka yang pertama-tama sadari bahwa setiap kita telah dipercayakan pelayanan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak sadar bahwa ada pelayanan yang Tuhan serahkan kepada kita, maka Bapak Ibu tidak akan pernah melayani Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa setiap orang Kristen itu telah menerima panggilan untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang namanya orang Kristen tanpa pelayanan, tidak ada. Semua orang Kristen telah menerima panggilan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir salah ya, bahwa pelayanan itu hanya bagi para pendeta, hanya bagi para pengerja, atau aktivis gereja yang mempunyai komitmen tinggi untuk melayani Tuhan. Tidak seperti itu.
Semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Lebih buruk lagi ada yang mengatakan ada juga orang-orang yang cukup jadi sukarelawan aja. Kalau pas lagi mau ya melayani, kalau lagi enggak ya enggak usah. Ya kita cukup datang aja ya. Duduk ikut nyanyi, memberi persembahan, mendengar firman Tuhan lalu pulang dan kita tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak seperti itu. Semua kita Bapak Ibu telah dipanggil untuk melayani Tuhan. Ingat bahwa berbicara tentang karunia-karunia rohani, setiap orang percaya itu sudah menerima karunia-karunia rohani yang harus kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, supaya kita bisa memahami panggilan kita. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang, kepada saudara dan saya juga, dikaruniakan penyataan roh. Ini bicara soal karunia rohani untuk kepentingan bersama. Ayat 8 Bapak Ibu. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Perhatikan. Tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu diberikan karunia secara khusus? Mari kita mulai dengan menyadari bahwa Allah itu sudah memberikan karunia khusus kepada kita untuk kepentingan bersama. Untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Ada begitu banyak karunia yang ditulis di sini. Tugas kita adalah menyadari, itu yang pertama. Setelah sadar, cari tahu apa ya Tuhan yang secara khusus Engkau berikan kepada saya. Mungkin Bapak Ibu tidak seperti saya, ya, dikaruniakan pelayanan untuk menggembala, ya, untuk memimpin jemaat, untuk mengajar, untuk menasihati. Tetapi setiap kita setidaknya ada satu karunia yang dipercayakan kepada saudara. Amin. Sudah ketemu belum karunia apa? Halo? Cari saudara. Karena itu yang akan menuntun kita untuk dapat melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ada banyak karunia yang lain. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Ini kebenaran firman Allah yang sangat luar biasa bagi kita. Ya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini juga mengacu kepada karunia-karunia pelayanan. Lihat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ada karunia-karunia jawatan untuk memperlengkapi Bapak Ibu Saudara sekalian sesuai dengan karunia-karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu, pembangunan tubuh Kristus tidak semata-mata pekerjaan pendeta atau guru atau pengajar atau yang lain. Tetapi adalah tanggung jawab setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya mari kita mengambil peran. Karena kita sudah diberikan karunia itu dan mari kita bertanggung jawab
Karena sewaktu-waktu kita harus mempertanggungjawabkan itu. Satu lagi contoh, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Petrus dalam nada yang sama mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya rindu Bapak Ibu mengetahui karunia apa yang telah Bapak Ibu peroleh. Jadi setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Setiap orang Kristen harus mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, pelayanan juga bukan hanya sekedar tugas ya, juga bukan sekedar bidang pelayanan, tidak. Tetapi pelayanan itu bicara soal mentalitas ya. Ini bicara soal mindset yang meresapi seluruh kehidupan kita. Kalau kita memandang diri kita telah menerima karunia untuk melayani Tuhan, kalau kita memandang diri kita sebagai hamba Tuhan, maka 24 jam sehari kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. 24 jam sehari kita harus siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan Bapak Ibu. Itu mungkin berarti saudara harus membantu orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Mungkin itu juga berbicara tentang membagikan Injil kepada orang-orang terdekat kita yang belum diselamatkan. Atau mungkin menasehati orang-orang yang mengalami pergumulan. Prinsipnya adalah kalau kita memandang diri kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus siap memberikan hidup kepada Allah untuk dipakai menjadi alat di tangannya untuk memberkati orang lain. Kita bisa melayani melalui memberikan bantuan, memberikan doa, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya Bapak Ibu, pelayanan itu tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi pelayanan itu berfokus menyediakan diri bagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ini tugas kita. Itu sebabnya entahkah Bapak Ibu ini pegawai negeri, pengusaha, ataupun yang lain, apakah profesi Bapak Ibu, setiap kita telah diberi karunia untuk melayani Tuhan, diberi karunia untuk melayani sesama, dan hanya dengan itu, dengan menyadari diri kita sebagai pelayan, kita akan siap memberikan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memberkati, untuk menolong, dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah kita. Amin. Itu yang pertama, sadari dulu bahwa setiap kita telah dipercayakan untuk melayani Tuhan. Ada karunia-karunia rohani, temukan itu, lakukan itu, sebab satu waktu kita semua akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas karunia yang telah dipercayakan kepada kita. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah dengan memandang pelayanan itu sebagai satu kewajiban, saudara. Pelayanan itu bukan pilihan. Kalau kita bandingkan dengan ketentaraan, saudara, pelayanan itu adalah wajib militer. Pelayanan itu bukan sukarelawan. Amin, Bapak Ibu. Jadi melayani Tuhan itu bukan pilihan, itu kewajiban. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan roh. Coba kita baca lagi tadi ya. Di Kisah Rasul pasal 20. Ayat 22. Kita baca lagi supaya kita tidak melupakannya, ya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar. Ayat 26 itu. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Lihat, Paulus memandang dirinya sebagai tawanan roh. Artinya apa? Bahwa dia diperintahkan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk melayani.
meskipun itu berarti menghadapi yang namanya penderitaan. Bapak Ibu, Paulus tidak memandang dirinya sebagai sukarelawan, tidak sama sekali. Dia memandang dirinya sebagai tawanan roh. Dia seorang yang kena wajib militer, Bapak Ibu ya. Ya, wajib militer. Ya. Sukarelawan itu boleh memilih melayani, boleh tidak, tetapi wajib militer itu di bawah perintah. Bagaimana saudara memandang diri saudara? Sukarelawannya Tuhan atau wajib militernya Tuhan? Halo? Kok berat sekali ya khotbah malam ini ya? Kok harus membuat pilihan-pilihan? Siap melayani Tuhan? Kok amennya nggak meyakinkan? Wajib militer ini Bapak Ibu ya. Aku tawanan roh. Nah, kita juga dipanggil sebagai wajib militer untuk melayani tanpa pilihan. Sebagai milik Kristus kita diberi tanggung jawab yang sangat besar dan kita tidak bisa memilih saya mau yang ringan saja atau saya mau yang ini saja. Tidak, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan, kita harus lakukan sebab kita ada di bawah perintah. Kita bukan sukarelawan. Ingat, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita milik Kristus. Ya, terlalu sering ya ada banyak orang yang menyampaikan pesan yang salah bahwa kita bisa memilih pelayanan apa yang kita mau dan kita bisa menolak pelayanan apa yang tidak kita mau lakukan. Bapak Ibu, kalau kita bisa memilih untuk melayani ini dan itu atau tidak, itu artinya kita sukarelawan, tetapi wajib militer tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu direkrut sebagai militer, ditugaskan atas perintah, surat tugas yang jelas, apakah saudara tidak suka dengan tempat tugas itu, tidak suka dengan makanannya, tidak suka dengan lingkungannya, tidak suka dengan atasannya, wajib militer tidak bisa keluar dari tugasnya. Amin. Tidak bisa resign sewaktu-waktu. Mari, kalau kita mau dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sadari bahwa kita ini dipercayakan satu pelayanan. Ada karunia-karunia rohani Bapak Ibu. Dan bahwa pelayanan itu bukan sukarelawan, tetapi kewajiban. Paulus mengatakan, aku tawanan roh, aku ke Yerusalem bukan atas keinginanku sendiri. Ya, sepertinya bukan masa depan yang baik kalau dari kota ke kota yang diberitakan adalah penderitaan, sengsara, penjara. Kalau saya, Don, pelayanan ke Jakarta, di sana penjara menunggu kamu. Pergi nggak saudara? Halo? Pergi nggak? Kalau wajib militer, pergi. Kalau sukarelawan, Tuhan yang lain aja masuk penjara ya. Saya ini nanti malam setelah kebaktian, tembak Surabaya, besok pagi harus ke Kediri, ada seminar. Kalau saya mendengar akan ada penjara di sana, bisa mikir-mikir 12 kali sudah. Lalu besoknya istirahat sedikit, tembak ke Tuban untuk satu seminar, tapi nggak ada berita di sana akan ada banyak sengsara. Malah teman saya sudah bilang, Mas, engko lek teko kono mangan rajungan ya. Oh, lek ngono semangat saudara ya. Saudara, Mas ya datang ya, nanti tak siapin rajungan Tuban paling enak se-Indonesia. Rasanya bukan masa depan yang baik ya kalau sengsara menanti, penjara menanti. Tapi kenapa Paulus tetap pergi? Karena dia tidak memandang pelayanan sebagai sebuah pilihan, tetapi sebagai satu kewajiban. Amin Bapak Ibu. Mau selesaikan tugas pelayananmu? Sadari bahwa kita punya tanggung jawab melayani. Dan pandang bahwa pelayanan itu adalah kewajiban kita, bukan pilihan kita. Bukan hanya Paulus yang menjadi tawanan roh, tetapi kita juga menjadi tawanan roh untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang ketiga, kalau kita mau dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kita harus siap menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi dalam setiap pelayanan kita.
Selalu ada resiko dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara, lihat yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia hendak dibunuh, hendak dilempari dengan batu, dan pada akhirnya dia disalibkan. Rasul-rasul semuanya menderita aniaya, penolakan, ancaman kematian, siksaan. Kalau kita mau dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, maka tidak ada cara lain, ialah bahwa kita harus siap menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, Paulus tidak menghargai hidupnya sendiri lebih dari pelayanannya. Wah, ini berat sekali Bapak Ibu. Tapi inilah teladan Paulus, inilah rahasia Paulus. Dia siap menghadapi penderitaan dan bahkan kematian demi Kristus, demi menyelesaikan tugas dan panggilannya. Ya. Kita lihat ayat yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Wow. Nyawa tidak dihiraukan Bapak Ibu ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apakah kita siap tidak menghiraukan nyawa kita sedikit pun untuk Kristus? Nah, hanya Pak Robi yang bicara, saudara. Kadang-kadang kita capek aja udah hitung-hitungan ya. Kadang-kadang, pelayanan ongkosnya piro. Waduh. Waktunya. Kalau kita hitung-hitungan, waduh, mepet sama jam kerja om. Kegiatan jam 7, saya jam 7 kurang seperempat sampai rumah. Kalau engkau tidak menghiraukan kecapeanmu, kau akan tetap datang dan melayani Tuhan. Enak ayo Doni ngomong. Saya ngelakonin lu setengah mati. Tapi kalau mau berhasil yang memang harus seperti itu Bapak Ibu. Maaf saya tidak menyampaikan pikiran saya sendiri, tidak. Ini pikiran Alkitab. Amin. Amin. Bapak Ibu diberi tanggung jawab untuk mempertimbangkannya dan memilih untuk melakukannya. Jadi mengikut Yesus itu berarti kita harus siap menghadapi tantangan. Karena hanya ada dua pilihan, melayani Tuhan dan menerima upah, atau melawan Tuhan dan menghadapi penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Hanya dua alternatif pilihan, tidak ada yang lain. Mengikut Yesus atau menolak Yesus dan menghadapi penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa menolak penderitaan Bapak Ibu ya. Coba kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Bapak Ibu, pilihannya adalah siap menderita bagi Injil. Menyangkal diri, memikul salib, tidak menghiraukan nyawa kita sedikit pun. Tetapi orang yang tidak menghiraukan nyawanya bagi Kristus, dia mendapatkan nyawanya. Tetapi orang yang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Dibutuhkan komitmen total untuk kita bisa melaksanakan tugas pelayanan kita. Dibutuhkan komitmen 100% Bapak Ibu. Seringkali ada gagasan yang keliru ya, bahwa ikut Tuhan itu ada dua jalur. Satu jalur santai, dua jalur komitmen, kan begitu ya. Yang santai ya kebaktian sebulan sekali pas perjamuan tidak apa-apa. Yang komitmen tiap minggu bahkan tiap kebaktian wadah-wadah harus selalu hadiran begitu ya. Ada komitmen santai, ada jalur santai, ada jalur yang berkomitmen. Ya Bapak Ibu bisa memikirkan sendiri contohnya seperti apa. Ya. Aku bisa kapan-kapan dipanggil mau, kapan-kapan enggak ya terserah aku. Atau yang lainnya memberi waktu, memberi diri untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, itu ajaran yang keliru. Hanya ada satu
jalur mengikut Tuhan, yaitu jalur komitmen. Amin. Menyangkal diri, mengikut Yesus. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 bahkan Paulus mengatakan untuk beribadah itu kita harus mengalami penderitaan, harus mengalami aniaya. Tidak ada ibadah itu tanpa penderitaan, tidak ada. Yang namanya ibadah itu pasti ada penderitaannya. Ada yang dikorbankan. Yang namanya melayani pasti ada yang dikorbankan Bapak Ibu ya. Dan itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Mari kalau kita mau dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab kita dalam pelayanan, sadari bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus benar-benar memandang pelayanan sebagai sebuah kewajiban. Dan yang ketiga, siap menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam pelayanan kita. Yang keempat Bapak Ibu, kalau kita mau menyelesaikan tugas pelayanan kita, maka kita harus fokus pada garis akhir Bapak Ibu ya. Apa garis akhir itu? Yaitu kesetiaan memberitakan Injil kasih karunia Allah. Coba kita baca di ayat yang ke-24 lagi. Ya, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus tahu persis bahwa panggilannya adalah untuk memberitakan Yesus, memberitakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, yang disebut sebagai Injil kasih karunia Allah itu. Dan dia mengatakan, aku harus menyelesaikan tugas itu, memberitakan Injil kasih karunia Allah dengan tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini rahasia Rasul Paulus dapat mengatakan, aku telah melakukan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, setiap pelayanan kita tujuannya haruslah mengabarkan Injil Yesus Kristus. Amin. Baik secara verbal, secara perkataan kita, dengan tindakan kita, maka Injillah yang harus kita beritakan. Jika kita tidak setia memberitakan Injil, kita bersalah terhadap orang-orang yang akan binasa Bapak Ibu ya. Paulus mengatakan apa? Di dalam ayat yang ke-26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab kepada keluarga-keluarga kita yang belum percaya Yesus. Bapak Ibu punya tanggung jawab kepada teman-temanmu yang belum percaya Yesus, yang akan binasa karena tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita semua punya tanggung jawab. Amin. Dan kalau kita tidak setia memberitakan Injil pada mereka, maka tatkala mereka binasa, kita memikul kesalahan karena tidak memberitakan Injil itu. Saya harap tidak ada yang tegang ya dengan kebenaran ini. Tapi ini kebenaran yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Ya, coba baca Yeskiel pasal 3. Ayat 7 sampai 21. Ayat yang cukup panjang, tapi perhatikan saudara, kita punya tanggung jawab. Ya. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ini maksudnya Yeskiel ditugaskan untuk memberitakan firman, sekalipun pendengarnya itu kepala batu, saudara. Dan kalau Yeskiel tidak melakukan tugasnya, dia bertanggung jawab atas kebinasaan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Ya. Atau kita loncat saja
sampai ayat yang ke-16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ngeri ya. Ayat 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow, saya juga punya tanggung jawab itu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu, fokus kita, tujuan kita adalah menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, mungkin itu dari keluargamu belum percaya Yesus, dan saudara tidak pernah mengingatkan akan bahaya tidak percaya Yesus, maka ketika dia tidak selamat, maka tanggung jawab itu ada pada kita. Tapi Paulus, dia mengatakan, aku bersih. Ya, aku bersih. Ya, aku tidak mempunyai tanggungan, ya itu ya. Ya, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Demikian juga saya, ya sebagai pelayan Tuhan, pelayan firman, saya enggak nutup-nutupi kebenaran Bapak Ibu. Saya menyampaikan apa adanya, sekalipun itu terasa pahit ya, kadang kok cik kerasnya gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan dalam hatinya, ini khotbah kok cik nakut-nakutin, saya enggak nakut-nakutin. Karena memang seharusnya kita semua takut pada firman Tuhan, amin. Supaya kalau ada apa-apa terhadap saudara, enggak ya, tidak mengharapkan itu. Saya bisa berkata, aku bersih, aku tidak bersalah. Dan saya berharap Bapak Ibu juga berpikiran seperti saya. Saudara punya hati yang bersih, tidak bersalah kepada orang-orang di sekitar saudara yang akan binasa, karena saudara telah memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Mau memberitakan Injil? Tiap hari Jumat ketika itu ada doa misi Bapak Ibu. Mari hadir, diperlengkapi untuk kita bisa bermisi bersama-sama. Karena ini adalah tugas panggilan kita, menjadi saksi bagi Injil. Ya, menceritakan kemurahan Allah kepada orang-orang terdekat kita, supaya mereka tidak binasa, tetapi diselamatkan oleh anugerah yang datang melalui Injil Yesus Kristus itu. Mari kalau kita mau menyelesaikan tugas pelayanan kita mau fokus pada tujuan panggilan kita, yaitu memberitakan Injil kasih karunia, supaya pada akhirnya kita bersih, kita tidak bersalah terhadap orang-orang yang akan binasa. Amin Bapak Ibu. Hal yang berikutnya saudara, kita harus menerima. Dan kita harus memberitakan seluruh maksud Tuhan bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan semua orang percaya. Ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin
dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ayat yang ke-27 perhatikan. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ayat ini mengatakan bahwa Rasul Paulus itu seimbang dalam mengajarkan kebenaran. Maksud saya seimbang seperti ini. Bapak Ibu, saya mau menceritakan sedikit pergumulan saya. Mempersiapkan khotbah itu bukan sesuatu yang gampang ya. Ya, saya harus membaca teks Alkitab dan saya harus mengemukakan pesan teks dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada kalanya saya menemukan bagian-bagian pengajaran yang susah diajarkan. Yang kalau saya ajarkan resikonya itu susah diterima. Kadang-kadang berat. Ya. Tetapi juga ada banyak teks-teks yang mudah diberitakan seperti berkat, ya, seperti kesehatan, seperti mujizat, membangun diri. Itu banyak teks, tetapi saya harus seimbang. Seimbang dalam artian saya tidak hanya boleh mengajarkan teks-teks yang mudah diajarkan, ya, teks-teks yang yang sulit. Saya harus mengajarkan semuanya, sekalipun resikonya dibilang bosenin lek khotbah panjang, nggak menarik seperti itu ya. Ya seperti contoh tema sekarang ini kan nggak menarik ya. Ini ke gereja capek-capek, kerja seminggu maunya dibombong, diseneng-senengin, ada berkat, ada mujizat, malah disuruh melayani. Pendeta nggak ngerti perasaan jemaat ini, capek seminggu, khotbahnya, lek nggak melayani dituntut sama Tuhan. Saudara diberi karunia pelayanan, ya. Pelayanan itu kewajiban, bukan pilihan. Waduh, saudara harus siap menderita. Waduh, saudara harus setia pada pemberitaan Injil, memberitakan firman. Ini karena abot-abot kabeh, saudara. Tapi kalau saya tidak memberitakan ini, saya bersalah. Paulus katakan, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saya juga tidak mau lalai. Saya mau memberitakan semua kebenaran firman Allah tanpa ditutup-tutupi. Yang berat, yang sulit, yang enak didengar, yang menyenangkan, semua harus diberitakan. Oh, amennya sedikit. Ya. Inilah pengajaran yang benar. Kita harus menerima dan memberitakan seluruh maksud Allah, seluruh tujuan Allah. Saya tidak akan menghindari ayat-ayat yang sulit, sekalipun saya pernah melakukannya. Tetapi ada satu waktu saya kembali untuk mengajarkannya kepada jemaat. Ada banyak teks-teks yang sulit Bapak Ibu, apalagi kalau mengkhotbahkan perjanjian lama. Saya pernah mengkhotbahkan kitab Kejadian. Saya kalau membaca ayat itu sampai 1 pasal, 1,5 pasal, sampai datang di telinga saya, mosok khotbah mau corong pasal, mau ayat itu 15 menit katanya. Waduh, berat saudara. Tapi saya tidak mau. Saya harus menyampaikan seluruh maksud Allah. Sebab kalau tidak, kita tidak mengenal kebenaran. Bapak Ibu ya, pengajar-pengajar sesat itu tidak seimbang dalam pengajarannya. Dia menekankan satu sisi yang mengenakkan telinga, satu sisi yang menghibur, tetapi tidak menekankan juga sisi yang lain yang menuntut tanggung jawab kita, tugas kita. Itu tidak disampaikan sehingga pada akhirnya orang tersesat menjadi Kristen-Kristen gampangan. Bukan Kristen-Kristen yang militan, yang semangat untuk Tuhan, yang kagum kepada Yesus, dan yang komitmen kepada misi Yesus, yang komitmen pada tujuan Yesus. Gereja membutuhkan orang-orang percaya yang kagum pada Yesus, dan yang komitmen mengerjakan misi Yesus. Makanya seluruh maksud Allah harus diberitakan. Ingat pujian itu, ku kagum hormat akan Yesus. Amin. Melakukan misi Tuhan. Sebenarnya Alkitab ini adalah cetak biru bagi kekristenan kita. Kita tidak perlu filsafat atau psikologi duniawi atau hikmat-hikmat duniawi untuk mengerjakan kekristenan kita. Kita hanya membutuhkan firman Allah. Kita berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan.
Kita berkumpul untuk melayani Tuhan. Kita berkumpul karena kita mengagumi Yesus. Kita berkumpul karena kita komitmen pada misi Yesus. Kita komitmen pada tujuan Yesus. Kita komitmen pada tujuan Allah. Dan saya bersyukur, saya diajar, dididik untuk melakukan itu sekalipun Bapak Ibu ya sering kali menghadapi tantangan. Tapi saya tahu bahwa sekalipun lambat, kalau kebenaran Allah disampaikan, maksud Allah diberitakan, itu mendatangkan buah yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Memang tidak dalam waktu yang singkat, tetapi iman kita bertumbuh karena makanan yang sehat, karena firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, yang menyelamatkan jiwa kita. Mari kita semua dipanggil untuk komitmen pada firman Allah, komitmen pada tujuan Allah, komitmen pada rencana Allah. Dan kita dipanggil untuk melakukan firman itu, untuk mengajarkannya. Semua diajarkan, tidak dipilih-pilih. Kalau Tuhan izinkan saya umur panjang, saya ingin mengajarkan seluruh teks Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa melakukan itu. Tetapi kerinduan kita bersama adalah kita memahami, kita menerima seluruh maksud Allah, seluruh firman Allah. Kita melakukannya dan kita mengajarkannya supaya kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu, mari. Saya ingin mengingatkan kebenaran ini kepada kita semua bahwa masing-masing kita telah dipercayakan pelayanan oleh Tuhan. Ada karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita secara khusus untuk kita lakukan demi kepentingan bersama. Dan mari Bapak Ibu, kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah satu kewajiban, bukan pilihan. Kita harus melakukannya karena kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan mari kita siap menghadapi segala tantangan dalam setiap pelayanan kita. Amin. Jangan menyerah, jangan undur karena persoalan yang kita hadapi. Mari kita fokus untuk memberitakan Injil Yesus. Dan mari kita fokus untuk memberitakan seluruh maksud Allah, rencana Allah. Supaya dengan demikian kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita mau satu waktu mendengar suara Tuhan. Berbahagialah, sabaslah, hei hambaku yang baik dan setia. Amin. Sama-sama kita berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan Tuhan. Kita mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu, Paulus adalah teladan bagi kita untuk menyelesaikan tugas dan pelayanannya. Tetapi teladan terbesar kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menyelesaikan tugas pelayanannya dengan memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Amin.